Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubers. Selamat datang di channel Sang Sejarah. Pada kesempatan kali ini Sang Sejarah akan membahas awal kehancuran Kerajaan Majapahit sebagai embrio cikal bakal awal berdirinya kerajaan baru di pesisir pantai utara Jawa bagian tengah. Kerajaan yang pertama kali bercorak Islam di bumi Jawa bernama Kesultanan Demak Bintoro, yang didirikan di bekas hutan Glagahwangi. Ketika itu Kerajaan Majapahit didirikan, para pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki bumi Nusantara pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15 Masehi. Pengaruh Kerajaan Majapahit di seluruh belahan bumi Nusantara mulai berangsur-angsur lemah dan berkurang pamornya. Pada saat yang bersamaan sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka mulai muncul di bagian barat Nusantara. Di bagian barat kemaharajaan yang mulai runtuh ini, Kerajaan Majapahit tak kuasa lagi untuk membendung kebangkitan dari Kesultanan Malaka yang terjadi pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Kesultanan Malaka mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya hingga ke bagian kawasan Pulau Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan dari Kerajaan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri dari kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana menguasai Kerajaan Majapahit, daerah yang menjadi kekuasaan Majapahit di Pulau Sumatera hanya tinggal di daerah Indragiri, Jambi, dan Palembang, sebagaimana yang sudah ditulis pada catatan England ciptaan dari Emang Huan, yakni salah satu seorang penerjemah Laksamana Cheng Ho. Dan setelah kematian Wikramawardhana dilanjutkan pada masa pemerintahan penerusnya. Daerah Indragiri diberikan kepada Mansur Shah dari Kesultanan Malaka sebagai hadiah pernikahannya dengan putri Majapahit yang semakin mengurangi kendali Majapahit di Pulau Sumatera. Setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan dengan Raja Bre Kertabumi. Kemudian Singawikramawardhana mengasingkan diri ke pedalaman di daerah Dahanapura, suatu tempat yang dulunya menjadi bekas ibu kota kerajaan Kediri. Ia terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya bernama Ranawijaya pada tahun 1478 Masehi. Kala itu Ranawijaya telah mengalahkan Bre Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan mereka dari Bre Kertabumi, serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan di mana Ranawijaya memerintah pada kurun waktu antara tahun 1474 sampai tahun 1498 Masehi, dengan gelar Girindrawardhana Dyah Ranawijaya Sriwilwatikta. Hingga ia digulingkan oleh Mahapatihnya sendiri, Patih Udara. Akibat dari konflik dinasti ini, menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi semakin lemah, dan digantikan dengan bangkitnya kekuatan Kerajaan Demak yang didirikan oleh keturunan Bre Kertabumi di pantai utara Jawa. Waktu berakhirnya Kerajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu antara tahun 1478 atau tahun 1401, yaitu berakhirnya abad dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya suatu pemerintahan hingga tahun 1527 Masehi. Di dalam tradisi Jawa ada sebuah kronogram atau candra sengkala yang berbunyi Sirno Ilang ing Kertaning Bumi. Candra sengkala ini konon adalah tahun berakhirnya keeksisan dari Kerajaan Majapahit, dan harus dibaca sebagai 0041 yaitu tahun 1401 atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah sirna dan hilang kemakmuran bumi. Namun yang sebenarnya digambarkan oleh candra sengkala tersebut adalah gugurnya Bre Kertabumi yang merupakan raja ke-11 Majapahit oleh Girindrawardhana. Raden Patah yang saat itu adalah Adipati Demak, sebetulnya berupaya membantu ayahnya dengan mengirim bala bantuan yang dipimpin oleh Sunan Ngudung. Akan tetapi mengalami kekalahan dan bahkan Sunan Ngudung sendiri tewas di tangan Raden Kusen, yaitu adik Raden Patah yang memihak kepada Ranawijaya. Hingga akhirnya para Dewan Wali menyarankan kepada Raden Fatah sebagai Adipati Demak untuk meneruskan pembangunan di Masjid Demak. Hal ini diperkuat oleh prasasti Jiu dan Petak. Ranawijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Bre Kertabumi dan memindahkan ibu kota ke Dahanapura atau Kediri. Peristiwa ini memicu perang antara Ranawijaya dengan Kesultanan Demak, karena penguasa Demak adalah keturunan Bre Kertabumi, lebih tepatnya merupakan putranya Bre Kertabumi. Pada masa ini Kesultanan Demak sudah menjadi penguasa pesisir Jawa yang dominan, dan mereka mengambil alih daerah Jambi dan Palembang dari kekuasaan Majapahit yang telah terpukul dan berfokus di pedalaman Pulau Jawa.
Sebenarnya perang ini sudah mulai mereda ketika Mahapati Udara melakukan kudeta ke Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak. Bahkan Pati Udara menikahi anak termuda Raden Patah. Akan tetapi peperangan berkecambuk kembali ketika Prabu Udara meminta bala bantuan dari pasukan Portugis. Hal ini menyalahkan Demak sehingga pada tahun 1527 Masehi, Kesultanan Demak mengarahkan pasukannya dan melakukan serangan ke Dahanapura yang mengakhiri sejarah Majapahit dan ke Malaka. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan seluruh anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Kesultanan Demak. Akibat selama ini mereka mendukung Ranawijaya melawan Bre Kertabumi. Dengan jatuhnya Dahanapura yang dihancurkan oleh Kesultanan Demak pada tahun 1527 Masehi, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 Masehi akhirnya mengalahkan sisa-sisa dari kerajaan Majapahit. Kesultanan Demak di bawah pemerintahan Raden Patah diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit menurut babat Tanah Jawi dan tradisi Demak. Legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra Raja Majapahit Bre Kertabumi atau Brawijaya V dari pernikahan dengan putri Cina. Catatan ini tertulis dari sejarah Tiongkok. Dari catatan Tiongkok, Portugis, Tompires, dan Italia, 3 peta mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, yaitu penguasa dari Kesultanan Demak antara tahun 1518 sampai tahun 1521 Masehi. Kesultanan Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di Tanah Jawa saat itu. Setelah keruntuhan Majapahit, kerajaan Hindu yang masih bertahan di Tanah Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur Pulau Jawa, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring mundurnya masyarakat Hindu ke pegunungan, dan kembali beberapa kantum masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo dan Semeru. Begitulah pembahasan kali ini tentang kehancuran kerajaan Majapahit sebagai cikal bakal berdirinya Kesultanan Demak. Akhir kata sang sejarah mengucapkan terima kasih sudah menyimak pembahasan video ini sampai selesai. Dan tunggu pembahasan sejarah lainnya di episode berikutnya. Salam budaya dan sejarah Nusantara. Wassalam.